Gue kan udah suruh lu bersihin toilet, yang gitu aja lu gagal. Apa? Lu masih ngira lu ini, tuan muda dari keluarga Ji yang hebat? Hah? Pasal 36, dari kode etik, yang gue rancang khusus buat lu itu apa? Hah? Bicara. Aku ini orangnya baik hati. Aku membalas dengan kebaikan. Ji Muyang, lu jangan mikir keluarga Ji beneran bakal datang jemput lu, ya? Udah 5 tahun, sadarlah. Keluarga sekaya dan sekuat Ji, mana mungkin mereka peduli sama orang palsu kayak lu? Ji Muyang, pergi bungkus barang-barang lu di asrama, keluarga lu datang buat jemput. Keluarga. Dasar monster. Nindas Jiaming itu satu hal, tapi sekarang lu berani sentuh kakek lu sendiri. Ayah, bukan aku nggak dorong kakek. Itu Ji Jiaming. Dia yang dorong kakek. Aku datang ke rumah kakek hari itu. Aku lihat dari tangga. Ayah, aku hilang bertahun-tahun. Aku baru balik dan ketemu lagi sama kalian. Aku hargai setiap momen. Mana mungkin aku sakiti kakek. Dengar ya, Ji Muyang, lu curi identitas Jiaming selama 20 tahun. Sekarang lu celakain kakek, dan lu mau lempar kesalahan ke Jiaming. Karena lu jahat banget, jangan salahin gue kalau gue jadi kejam. Gue bakal cari orang buat ajarin lu disiplin. Satpam. Bawa dia pergi dan didik yang bener. Bikin dia merenung gimana seharusnya orang bertingkah laku. Kak. Ayah, Ibu, Kak. Kalian harus percaya sama aku nggak dorong dia. Ayah, aku nggak dorong dia. Ayah, tolong percaya sama aku. Bawa dia pergi. Aku nggak dorong dia. Kak. Ibu. Ayah. Aku nggak dorong dia. Ayah. Begitu lu keluar, kalau lu berani bocorin sepatah kata pun tentang apa yang terjadi sama lu. Selama 5 tahun terakhir di sini, kami bakal bikin lu bayar. Ngerti? Nona, tuan muda sudah keluar. Kak. Nona. Lu panggil gue apa? 5 tahun dididik, lu masih belum belajar jadi orang yang benar. Malahan, lu udah jago jadi orang yang menjijikkan, ya? 5 tahun lalu, bukannya lu yang suruh gue ganti cara manggil lu? Kak, coba. Jangan panggil gue Kak, jelasin ya. Jiaming itu adek gue, lu cuma orang rendahan yang nyuri identitas orang, dan gak tahu malu. Masuk mobil. Malam ini ulang tahun nenek yang ke-80. Kalau lu gak ada, dia pasti nanya-nanya. Tuan muda, lu ngapain? Paman Guo. Kan lebih pantas aku duduk di depan sama lu. Ji Muyang, maksud lu apa? Lu sengaja, ya? Ya jalan kaki pulang kalau lu hebat. Bapak, Ibu, tuan muda sudah pulang. Muyang,
Kamu kenapa? Apa ada yang nakal sama kamu di sekolah? Aku yang urus soal keadaan Ji Muyang. Kita tidak boleh biarkan mereka tahu. Ibu, dia kan tuan muda, keluarga Ji. Siapa yang berani nakal sama dia? Muyang, Kakak, maksudmu apa? Ibu cuma khawatir sama kamu. sudahlah. Muyang tidak bermaksud begitu. Ibu, kita sudah susah payah bawa dia pulang untuk kumpul keluarga. Dia kayaknya masih dendam banget. Dendam? Muyang, apa kamu benci sama orang tuamu karena kamu dikirim ke lembaga pembinaan itu? Kami tidak punya pilihan. Kamu membuat kesalahan yang sangat besar. Kalau kami tidak kirim kamu ke sana untuk menderita sedikit, kamu tidak akan pernah sadar apa yang kamu lakukan salah. Yang salah. Bukan orang lain, ya? Kamu masih mau menjebak Jiaming? Kakek masih belum sadar di rumah sakit. Apa kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Dia selalu memperlakukan kamu seperti cucunya sendiri. Dan kamu? Kamu sama sekali bukan cucuku. Kakek, kakek bangun. Tolong, ada yang bisa bantu. Ji Muyang dorong kakek jatuh dari tangga. Tolong. Kamu cemburu sama Jiaming, jadi kamu dorong kakek jatuh dari tangga. Kamu sebabkan dia stroke dan lumpuh. Dia masih belum sadar. Kamu habiskan 5 tahun di lembaga pembinaan itu, dan kamu masih belum menyesal, masih mau menjebak Jiaming. Kau memang sudah tak bisa ditolong. Aku tidak mendorong kakek. Kalau bukan kau, lalu siapa? Cukup. Semuanya, diam. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-80 nenekmu. Jangan rusak acaranya. Muyang, kami selalu bilang ke nenek kalau kau sedang kuliah di luar negeri. Tolong jangan buat dia, seorang wanita tua, khawatir. Kami tahu, kau tidak pernah menerima Jiaming. Tapi hari ini, seluruh keluarga akhirnya berkumpul. Jadilah yang lebih dewasa. Jangan rusak suasana untuk semua orang. Oke? Kalau kalian semua sangat membenciku, kenapa kalian membawaku kembali? Bukan begitu maksudnya. Kita ini keluarga. Ibu, kakak, kalau kau marah, luapkan padaku. Kondisi ibu dari awal memang tidak baik. Tolong berhentilah membuatnya kesal. Ji Muyang, sudah selesai belum? Untuk siapa kau berakting ini? Mau tunjukkan pada siapa? Apa kau ingin kita semua merasa bersalah padamu? Baru saat itulah kau berhenti? Jadi kau menghabiskan 5 tahun di lembaga pemasyarakatan. Berakting seolah menderita sekali, dramatis sekali. Apa kau masih berlaku seperti pria? Apa yang kau lakukan? Pukul dia. Maafkan aku. Bapak. Ibu. Kamu. Lihat dirimu sendiri. Omongan apa ini? Hah? Muyang. Apa panggilanmu tadi? Aku adalah ibumu. Aku adalah ibumu. 5 tahun yang lalu, aku menjadi anak yatim. Apa? Kamu? Diam mulutmu. Dasar anak durhaka. Keluarga Ji kami sudah bekerja keras membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Meski tidak ada hubungan darah, kami tidak pernah sekalipun menyakitimu. Tidak hanya tidak introspeksi, kau malah datang ke sini untuk pamer, begitu? Ji Muyang, dasar Ji Muyang, aku selalu tahu, kau anak durhaka. Keluarga Ji, kami lebih baik memelihara anjing, daripada punya anak sepertimu. Ji Muyang, dasar bodoh. Aku belum bergerak, kau sudah cari masalah. Bagus, jadi tidak usah repot. Muyang, Ibu, jangan hiraukan dia. Dia memang tidak tahu terima kasih. Kurasa dia kurang lama di lembaga pemasyarakatan itu. Harusnya dia dikurung beberapa hari lagi, supaya dia mengerti prinsip dasar menjadi manusia, agar tahu arti terima kasih. Yuan, sudah cukup. Muyang pasti menderita. Di dalam sana. Kalau tidak,
Dia tidak akan menjadi kurus kering seperti ini. Ibu, penderitaannya tidak ada apa-apanya dibanding kerugian yang dia timbulkan pada nenek dan pada Jiaming, tidak layak disebut-sebut. Lepaskan aku. Betul. Tidak layak disebut-sebut. Berhentilah merengek menyedihkan itu. Sampah tak berguna. Muyang. Ibu tahu kau punya banyak rasa kesal. Tapi saat kau benar-benar dewasa, kau akan mengerti niat baik orang tuamu. Pertama, ikut Tante Zhao ke atas untuk ganti baju. Malam ini, ibu akan ajak kau ke pesta ulang tahun nenek. Oke? Kau bilang tidak mau jadi bagian keluarga Ji, tapi tindakanmu berkata lain. Ternyata kau masih tahu harus menempel pada nenek, ya? Yuan, hentikan. Tante, aku datang untuk menemui Jiaming. Ming Yue, kau sudah datang. Muyang, ini Ming Yue. Jadi, hanya aku yang tidak bisa kau tahan, ya. Jangan berakting. Ming Yue, Muyang baru saja pulang. Dia masih perlu menyesuaikan diri. Jangan hiraukan dia. Tidak apa-apa, Tante. Jangan tersinggung, Ming Jue. Kakakku ini baru keluar dari sekolah pembinaan. Dia mengalami masa-masa sulit, tapi dia bahkan tidak belajar tata krama yang paling dasar. Dengan sifat keras kepalanya, sedikit kesulitan mungkin baik untuknya. Lagi pula, dia adalah tuan muda keluarga Ji. Tidak ada yang berani menindasnya. Benar, dia yang bertingkah seolah dirinya yang disakiti. Tuan muda, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa, Nani Zhao. Lukamu parah sekali. Masa tidak apa-apa? Seberapa besar penderitaanmu? Pasti sangat sakit. Tuan muda, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan segera memberitahu Tuan dan Nyonya. Jangan. Mereka tidak peduli padaku. Tidak begitu, Tuan muda pertama. Walaupun Tuan muda kedua sudah ditemukan, kau masih sangat penting di hati Tuan dan Nyonya. Kalau mereka tahu kau terluka seperti ini, hati mereka pasti akan hancur. Aku sudah lama bukan tuan muda keluarga Ji lagi. Aku melihatmu tumbuh besar, anak yang baik. Kenapa bisa jadi seperti ini? Setelan itu, aku lebih baik tidak berganti. Muyang, kenapa kau tidak memakai setelan yang ibu siapkan untukmu? Kakak, apakah karena itu setelan lamaku yang dulu biasa kupakai, makanya kau tidak mau memakainya? Ini salahku. Jiaming, jangan menyalahkan dirimu sendiri untuk segalanya. Setelan yang dipakai tuan muda keluarga Ji, kalau dia berani meremehkannya, dia harus bertanya apakah dia pantas. Yuan. Ibu, apa yang salah dari perkataanku? Dia kan yang selalu bilang dia cuma pelayan keluarga Ji. Tapi lagi-lagi, aku belum pernah lihat pelayan yang pakai jas. Sepertinya lembaga pemasyarakatan itu mendidikmu dengan baik. Setidaknya kau belajar apa artinya tahu diri. Muyang, jangan dengarkan kakakmu. Pakailah apa yang kau suka. Yang penting kau senang. Ayo, naik mobil bersamaku. Aku sedang bicara padamu, Ji Muyang. Aku baru saja memujimu karena tahu diri, lalu kau sudah lupa? Apa statusmu? Seorang pelayan tidak pantas naik mobil yang sama dengan nyonya rumah. Cukup. Sudah cukup. Ibu, putramu mendoakan ibu sehat dan bahagia, serta panjang umur dan penuh sukacita. Bagus sekali. Ibu, saya mendoakan ibu sehat walafiat dan panjang umur. Bagus.
Nenek, cucu-cucu mendoakan nenek rezeki seluas samudera timur dan umur setinggi gunung selatan. Bagus, bagus sekali. Ini cucuku, Muyang. Nenek, Ya, Kemarilah. Duduklah di samping nenekmu. Duduk. Kenapa jadi kurus sekali? Bukannya katanya kau kirim dia ke luar negeri untuk sekolah? Apa kau kurangi uang sakunya? Membuatnya tidak bisa makan atau berpakaian layak, sehingga kurus kering seperti ini. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Sejak Jiaming pulang, kau memperlakukan Muyang dengan buruk, terang-terangan maupun diam-diam. Muyang anak yang baik, karena dulu kau memutuskan untuk mengangkatnya, seharusnya kau perlakukan dia dengan baik. Jangan kira hanya karena sudah menemukan anak kandungmu, kau bisa membuang anak angkatmu. Begitukah caraku membesarkanmu? Ibu. Apa yang Ibu katakan? Muyang juga anak kami. Mana mungkin kami memperlakukannya dengan buruk? Lalu bagaimana mungkin seorang pria dewasa bisa sekurus ini? Itu. Muyang, apa mereka memperlakukanmu dengan buruk? Benarkah mereka mengirimmu ke luar negeri untuk sekolah? Nenek. Mereka tidak memperlakukanku dengan buruk. Ibu, Jiang He dan aku sedang mempertimbangkan untuk menetapkan pernikahan Jiaming dan Ming Yue bulan depan. Bagaimana pendapat Ibu? Tapi, Ming Yue telah bertunangan dengan Muyang lebih dulu. Sekarang Jiaming juga ingin menikahinya. Kalian anak muda yang pelin-pelan ini, sepertinya orang tua seperti aku sudah tidak bisa mengikuti. Benar kan? Nenek, walaupun Ming Yue bertunangan dengan kakakku, perasaan mereka selalu seperti saudara. Tidak pernah ada cinta asmara. Muyang, kau seperti bayangan kecil yang tumbuh, selalu menempel pada Ming Yue. Kau selalu bilang ingin menikahinya. Kenapa sekarang kau tidak suka lagi padanya? Jika kau masih suka, nenekmu akan membelamu. Aku akan mengatur pernikahanmu dengan Ming Yue. Nenek yang akan urus ini untukmu. Aku akan awasi pernikahanmu dengan Ming Yue. Nenek, Ibu, itu tidak benar. Pertunangan ini awalnya diatur untuk tuan muda keluarga Ji. Jiaming adalah tuan muda sejati keluarga Ji. Betul. Tuan muda sejati apa? Tuan muda palsu apa? Menurutku, Muyang kita paling berintegritas di keluarga Ji kita. Lagi pula, pernikahannya ini diatur oleh kami, generasi tua. Jadi seharusnya diputuskan oleh kami, generasi tua. Asalkan Muyang mau. Ibu, Ayah, Muyang, Lupakan saja, Nek. Kalau aku tidak melihatnya hari ini, mungkin aku sudah lama melupakannya. Lihat kan, kamu yang paling berintegritas di keluarga Ji kita, nah, baru seperti cucuku. Aku tidak menyalahkanmu atas kejadian dengan kakekmu dulu. Aku tahu, kamu pasti tidak bermaksud begitu. Tidak mudah bagi seluruh keluarga kita untuk berkumpul seperti ini. Hari ini, mari kita makan bersama dengan gembira. Ayo, makan. Cucuku sayang, makan yang banyak. Lihat, kamu jadi kurus sekali. Terima kasih, Nek. Ini, Muyang. Ambil lagi dagingnya. Muyang. Ini, minumlah supnya. Bergizi. Ji Muyang. Ini sup yang ibumu sajikan sendiri untukmu. Kenapa tidak diminum? Takut diracuni? iya Kak. Hari ini ulang tahun ke-80 nenek. Jangan rusak suasana hatinya. Ada apa, Muyang? Kenapa kamu terlihat gelisah? Ji Muyang, kamu cuma pura-pura saja? Kamu sudah nggak tahan tinggal di rumah ini lagi? Cuma buat bikin semua orang jengkel ya? Yuan, sudah cukup. Ibu, apa yang salah dari omonganku? Hari ini kan ulang tahun nenek?
Aku nggak mau bahas soal kakek, tapi coba pikir, dari saat aku bawa dia pulang sampai sekarang, pernahkah dia bersikap baik ke siapapun? Ji Muyang, apa kamu pikir kami semua berhutang padamu? Muyang, Aku akan pergi lihat kakakku. Kakak, kamu seharusnya nggak pulang. Apa maumu? Aku kan adikmu sendiri. Mau apa lagi yang bisa kulakukan? Aku benar-benar nggak ngerti. Kalau kamu benci banget sama keluarga Ji, ngapain juga kamu pulang? Oh, sekarang aku ngerti. Kamu cuma nggak bisa melepaskan statusmu sebagai anak sulung keluarga Ji. Berpura-pura. Dalam 5 tahun terakhir ini, terhadap kakek, pernahkah kamu merasa sedikit pun bersalah? Aku harus merasa bersalah atas apa? Aku kan cucu kandungnya. Tapi dia selalu membelamu. Kamu tahu sendiri dia adalah kakekmu sendiri. Ku dengar, 5 tahun terakhirmu berat, ya? Kak, kamu tahu, kali ini kamu pulang. Kenapa nggak bisa kamu lebih rendah hati aja? Jiaming, Muyang. Ibu, Kamu baik-baik saja, Jiaming? Ji Yaming. Ji Muyang. Kamu lagi. Cepat, bawa Ji Yaming ke rumah sakit, sekarang. Cepetan. Syukurlah. Cuma lecet sedikit. Ibu, Muyang tidak pernah kapok. Sudah berkali-kali dia melukai Jiaming. Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya lagi. Kita harus ikuti aturan keluarga dan beri dia pelajaran yang benar. nenek, Ayah, kakakku tidak bermaksud begitu. Ji Yaming. Kok kamu bisa baik hati sekali? Bahkan di saat seperti ini, kamu masih membelanya. Menurutku, Ji Muyang cuma iri pada Ji Yaming. Dia tidak ingin mereka menikah. omong kosong. Muyang sudah bilang padaku, dia tidak suka Ming Yue. Mengapa dia mau menghentikan pernikahan? Karena dia iri pada Ji Yaming. Dia tidak ingin Ji Yaming bahagia. Ji Yuan, kamu kan hampir seperti saudara tirinya. Kalian berdua tumbuh bersama, kenapa kamu bicara seperti itu tentang saudaramu sendiri? Aku tidak punya saudara yang kejam, dan tidak tahu terima kasih seperti itu. Kamu, Ibu, kamu benar-benar tidak bisa membebaskannya lagi. Muyang, kamu yang bilang. Sebenarnya apa yang terjadi? nenek, aku tidak melukainya. Tidak, lihat Ji Yaming. Lihat apa yang kamu lakukan padanya. Dia jadi seperti apa? Kamu masih manusia tidak sih? Nenek, 5 tahun lalu, waktu kakek didorong jatuh dari tangga, Ji Muyang juga bilang dia tidak melakukannya, tapi faktanya membuktikan dialah pelakunya. Kalau Muyang bilang dia tidak melakukannya, berarti dia tidak melakukannya. Aku percaya padanya. Terus luka di kepala Ji Yaming itu dari mana asalnya? Apa dia ambil botol lalu memukul dirinya sendiri? Nenek, sebagai cucumu, aku merasa harus bicara adil hari ini. Kamu selalu bilang ibu dan ayah pilih kasih ke Ji Yaming. Tapi nenek, apa kamu tidak merasa agak berat sebelah ke Ji Muyang juga? Beraninya kau? Yuan. Jiaming, Kecuali kamu bisa kasih bukti hari ini kalau kamu tidak melukai Ji Yaming, aku tidak akan membiarkan ini. Bahkan jika aku punya bukti untuk membersihkan namaku, kau tetap tak akan percaya padaku. Bukan begitu. Sudah begini 5 tahun yang lalu, dan sekarang, 5 tahun kemudian, masih tetap sama. Kau memalukan. Kurasa sudah waktunya kau belajar arti dari kesopanan dan rasa hormat. Seseorang.
keluarkan hukuman keluarga. Aftu, Aftu. Ibu, hari ini, setuju atau tidak, aku akan mengajar anak yang tak bisa diperbaiki ini pelajaran. Berhenti. Kau memaksa Muyang membuktikan dia tak bersalah. Tapi, bukti apa yang kau punya? Aku bisa bersaksi. Nyonya, aku bisa bersaksi. Dia pelakunya. Dialah yang menyakiti tuan muda. Apa katamu? Saat kejadian, aku sedang membersihkan di salah satu bilik kamar mandi. Aku melihat semuanya dengan jelas. Cukup, kau boleh pergi dulu. Untungnya aku sudah menyuap pelayan itu lebih dulu. Ji Muyang, mari kita lihat bagaimana kau keluar dari masalah ini. Ibu, sekarang buktinya sudah jelas. Hari ini, aku harus mengakhiri si pembuat onar ini sebelum dia menyakiti orang lain. Berhenti. Muyang, akui saja kesalahanmu pada Jiaming dan minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang harus diakui? Kamu ini, Muyang, kenapa? Setelah 5 tahun penuh, kamu masih belum juga menyesal. Menyesal? Menyesal atas apa? Seperti 5 tahun lalu, saat kalian memaksaku minta maaf pada kalian, menyuruhku berlutut dan memohon pengampunan kalian. Nah, kamu, aku, Ji Jianghe, sepanjang hidupku hidup dengan integritas, bagaimana mungkin aku punya anak seperti kamu? Aku kasih kamu kesempatan terakhir untuk minta maaf. Kalau tidak, jangan panggil aku ayah lagi. Ayah, pernahkah ayah memperlakukan aku seperti anakmu? Kami hanya sedikit ketat denganmu dulu. Bukankah itu semua untuk kebaikanmu sendiri? Sejak kecil, kami memanja kamu. Kamu membuat kesalahan yang sangat besar. Kalau kamu tidak menderita sedikit, jadi apa kamu nantinya? Muyang, aku tidak menyangka sampai sekarang pun, kamu masih tidak mengerti niat baik kami. Mengirimmu ke lembaga pembinaan itu juga untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku sendiri? Apa kalian tahu bagaimana aku hidup selama 5 tahun ini? Saat aku menelepon kalian memohon pertolongan, kalian di mana? Kalian sedang mengadakan pesta perayaan untuk Jiaming yang diterima kuliah. Lembaga pembinaan? Kapan ini terjadi? Bukannya kalian bilang mengirimnya belajar ke luar negeri? Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu melebih-lebihkan, kamu cuma cari alasan saja. Ya, biar aku kasih tahu. Hari ini, kamu harus berlutut dan minta maaf kepada Jiaming. Muyang, hal-hal yang kamu bicarakan mana mungkin itu benar? Tepat. Kamu akan minta maaf pada Jiaming hari ini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Baik. Sepertinya sekolah reformasi itu tidak berhasil meluruskanmu. Hari ini, aku akan secara pribadi memberimu pelajaran. Aku akan ikuti aturan keluarga. Karena tidak menghormati orang yang lebih tua dan kamu, 10 cambukan untuk memutus ikatan keluarga. Hentikan. Jangan ikut campur, Nenek. Dia sendiri yang cari masalah. Maukah kamu mengaku salah? Aku tidak salah. Apa yang harus diakui? Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena menjadi ayah yang tega. Muyang, kakimu. Ibu, kenapa? Jangan panggil aku ibu, kalian monster-monster. Muyang, anak yang baik sekali. Lihat apa yang kalian lakukan padanya. Bagaimana bisa kalian melakukan ini pada Muyang? Walaupun dia tidak sedarah dengan kita, dia tetap manusia, dia juga anak orang. Kalau orang tua kandungnya melihatnya masih hidup, dengan kakinya yang patah, hati mereka pasti hancur berkeping-keping. Muyang, ibu mengecewakanmu. Aku membiarkanmu menderita di luar sana. Muyang, ini semua salah ayah. Salahku karena tidak menyadarinya lebih cepat. Aku minta maaf padamu. Sudah berlalu sekarang.
Permintaan maaf sekarang tidak akan menyembuhkan kakiku. Ini semua salahku. Sejak kakimu patah, kenapa tidak bilang lebih cepat? Kurasa kamu sengaja melakukannya. Jiaming kita tampan pakai apa aja. Bu, tuan muda yang menelepon. Halo, Ibu, tolongin aku. Mereka mau menghajar aku sampai mati. Muyang. Kamu mau nipu ibu lagi buat jemput kamu? Ibu, aku serius. Muyang, kesalahanmu ini besar sekali. Ini tidak bisa ditawar lagi. Ibu, aku mau jas yang ini. Yang ini bagus. Baiklah, yang mana yang bagus, kamu boleh ambil. Oke. Ini aja, ya. Di sana jangan nakal. Ini ibu. Semua ini salah ibu, semuanya. Muyang, maafkan ibu, kami yang salah padamu. Kami seharusnya tidak mengirimmu ke panti rehabilitasi itu. Kami salah. Muyang, apakah lebih dari 20 tahun kasih sayang kami sebagai orang tua bahkan tidak bisa menandingi 5 tahun penderitaan yang kamu alami? Muyang, kamu masih ingat betapa sayangnya kakakmu dulu padamu? Dulu, waktu pergelangan kakimu ke Seleo, aku yang menggendongmu naik turun tangga. Aku menggendongmu selama 2 minggu penuh. Aku bahkan yang memakaikan sepatumu untukmu sendiri. Dan juga, waktu toko makaron favoritmu itu pindah, aku berjalan ribuan mil untuk belajar cara membuatnya dan pulang untuk membuatkannya untukmu. Apa semuanya itu sudah kamu lupakan? Kamu masih menganggap kami keluarga, kan? Kami bisa menebusnya pelan-pelan? Maafkan kami. Ya? Tentu saja aku ingat. Tapi aku juga ingat kau suruh aku tahu diri. Ji Muyang, siapa yang izinkan kamu sentuh makaroni Jiaming? Kak, Kamu harus paham satu hal, Jiaming itu adik kandungku. Kamu cuma orang yang mencuri identitas orang lain, berani-beraninya kamu bertingkah seolah kamu bagian dari sini. Muyang, bagaimanapun juga, kita sudah bersaudara selama 20 tahun. bersaudara. Kamu yakin bisa memperlakukanku? Sama seperti kamu memperlakukan Ji Jiaming? Ya, Sungguh? Kalau begitu, bagaimana kalau ku bilang, aku tidak menyakiti kakek? Apa kamu akan percaya padaku? Aku tidak menyakiti kakek? Apa kamu akan percaya padaku? Aku tidak menyakiti kakek. Percaya nggak sama aku? Jiaming. Jiaming, ini semua salahku. Semua ini salahku. Pukul aku, bentak aku. Lakukan apapun yang kamu mau. Aku minta maaf sama kamu. Aku akan berlutut untukmu. Aku akan bersujud untukmu. Jiaming, tenang. Kamu masih terluka. Ji Yuan, melihat dia seperti ini. Semua gara-gara aku. Aku seharusnya tidak pernah pulang. Ji Yuan, dulu, aku seharusnya tidak memperebutkanmu darinya. Bukan salahmu. Trik ini selalu berhasil. Selama orang tua itu tidak bangun, siapa yang akan tahu kebenaran saat itu? Kejahatan yang tak termaafkan ini adalah tanggunganmu, Ji Muyang. Nyonya, Tuan sudah bangun. Apa? Ayah, Pak, dia sudah bangun. Kakek, Ayah, tidak. Jangan bilang. Pak, kenapa? Ibu. Ayah pasti sudah lama tidak bertemu Jiaming. Dia rindu Jiaming. Ayah, tunggu sebentar. Aku akan bawa Jiaming ke sini. Jiaming, ke sini. Ayo, ke sini. Lari mau kemana? Kakek mau bicara denganmu. Ayo. Anak ini. tidak. Bukan. Jangan bilang. Jangan berani-beraninya kau bilang. Ayah, apa yang bukan? Tidak. Bukan, Kakek, maksudmu Jiaming bukan apa? bukan. Kakek, Ayah. Pak, Ayah, dokter. Cari dokter, cepat. kakek, jangan marah. sayang. Ini Muyang. Kamu tidak mengenalinya?
Pasti kakek masih menyimpan dendam padamu. Pasti kamu yang menyakiti kakek dulu. Bukan aku. Lalu kenapa kakek bereaksi begitu keras? Yuan, Aku percaya Muyang tidak bermaksud melakukannya. Sayang, Ayah, Kakek. Dokter. Cari dokter, cepat. Cepat. Bagaimana keadaannya? Pasien baik-baik saja. Dia hanya pingsan sementara. Karena tekanan emosional, dia hanya butuh istirahat. jadi, Apakah kakekku akan bisa bicara lagi? Jatuhnya pasien menyebabkan kerusakan saraf. Untuk sementara dia tidak bisa bicara. Soal kapan dia mungkin pulih kemampuannya bicara, kita harus lihat perkembangannya. Terima kasih, dokter. dokter. Bisakah Anda memeriksanya juga? Ini, bagaimana dia bisa terluka seperti ini? Sayatan ini bukan patahan normal. Itu terputus saat dia masih hidup. Sebenarnya apa sih yang melakukan ini padamu? Itu sudah lama sekali. dokter. Prostetik cucu saya rusak. Bisakah Bapak membuatkan yang baru untuknya? Tentu saja. Muyang, ini makaron yang paling kamu suka. Aku yang buat sendiri. Ayo, coba satu. Baik sekali, Nona. Tapi makaron terlalu manis buatku. Aku sudah tidak suka sejak dulu. Kalau tidak ada hal lain, silakan pergi, Nona. Aku lelah. Aku butuh istirahat. Ji Yuan sampai repot-repot memanggang kue untuk Muyang sendiri. Kak, apa kakak masih tidak mau memaafkan kita? Kakak buat ini dengan tangan sendiri. Kalau kakak tidak mau makan, aku yang makan. Jiaming, kamu tahu tidak? Kakek sebenarnya bagaimana jatuh dari tangsa waktu itu? Pelan-pelan saja. Kak, kenapa tiba-tiba nanya soal ini? Nggak ada apa-apa. Aku cuma mikir, kalau yang dikatakan Jimu yang itu benar. Kalau kakek sebenarnya nggak, didorong jatuh dari tangga sama dia. Kak, aku sudah tanya ke lembaga pelatihan militer. Kakung jadi cacat itu karena... Karena apa? Dia malah cari masalah sama anak-anak nakal di sekolah itu, lalu berkelahi dengan mereka. Makanya... Jadi kecacatannya, sepenuhnya salah sendiri. Sekarang dia malah nyalahin kita atas kejadian yang menimpanya. Mungkin Kakung mikir, kalau kita nggak kirim dia, ke tempat seperti itu, ini nggak akan pernah terjadi padanya. Ini semua salahku, kalau bukan karena aku 5 tahun lalu. Bukan salahmu. Kejadian 5 tahun lalu bukan salahmu. Yang salah itu dia, anak angkat itu, yang nggak terima kamu, ahli waris asli, ada di sini. Salahkan anak angkatnya. Dia tidak tahan dengan kehadiranmu, ahli waris sejati. Tindakan Cici Aming agak bisa dimengerti. Lagi pula, dia selalu takut aku akan mengambil hak miliknya. Dan dia khawatir dia akan diusir dari keluarga Ji. Barang-barangnya, semua yang ada di keluarga Ji adalah milikmu. Kupikir dia hanya pakai ini sebagai alasan. Dia ingin membuat kita semua merasa bersalah. Dengan begitu, sebagai anak angkat, dia bisa amankan tempatnya di keluarga kita.
Aku pasti sibuk banget, sebenarnya aku mau bikin makaron untuknya, masa dia pantas? Siapa saja. Bawa pergi dan kasih ke anjing. Sebenarnya aku berpikir untuk memberi pelajaran pada mereka yang ganggu saudaraku. Dia pantas menerimanya, jangan urusi dia. Tapi kalau soal anggota keluarga Ji kita, bukan urusanmu untuk memberi mereka pelajaran. Kamu itu. Kalian yang patahkan kaki Jimu Yang. Kalian yang mematahkan kaki Jimu Yang. Bukan salah kami. Dia berjuang mati-matian. Tas ransel itu tidak mau dilepasnya. Kalau saja dia melepaskannya lebih cepat, kakinya tidak akan hancur. Jimu Yang memang terlalu keras kepala. Tidak akan melepaskannya meski nyawa taruhannya. Jadi kalian mematahkan kakinya. Saat memukul anjing pun, lihat dulu siapa pemiliknya. Berani-beraninya kalian menyentuh anggota keluarga Ji. Kalian pasti ingin mati? Bawa mereka pergi. Tunggu. Kalian berani macam-macam dengan Jimu Yang? Ada apa? Hanya ini yang tersisa. Yang lain sudah kami jual. Katanya, yang ini dibuat khusus, tidak bisa dijual. Sebuah jimat. Tapi ini bukan jimat biasa. Aku yang buat ini khusus untukmu. Terima kasih. Semoga adik kita, Muyang, selalu aman dan sehat. Jadi, dia lebih memilih kakinya patah daripada melepaskannya, begitu? Siapa yang tahu? Dia mati-matian melindungi tas itu. Katanya ada sesuatu yang sangat penting baginya di dalamnya. Dia menolak melepaskannya bagaimanapun caranya. Bawa dia pergi. Aku mau satu kaki dari masing-masing mereka. Lepaskan aku. Kenapa? Kenapa kalian menangkapku? Ji Yuan, apakah kamu masih menganggap Jimu Yang sebagai saudaramu? Sen Mingyue, apa maksudmu? Aku tidak punya waktu untuk ini. Apakah kamu tahu Jimu Yang akan dikirim untuk perjodohan? Pihak lainnya adalah seorang gadis imut. Apa? Menyuruh Muyang menikah masuk ke keluarga seperti itu. Bukankah itu akan menghancurkan hidupnya? Sekarang sudah tidak ada cara lain. Perusahaan sedang dalam keadaan sangat sulit. Kalau kita tidak mengirim Muyang untuk pernikahan politik ini, maka warisan turun-temurun keluarga kita akan hancur dalam sekejap. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan Muyang menikah masuk ke keluarga yang punya orang, yang pikirannya seperti anak 8 tahun. Kalau begitu, beritahu aku, apa ide brilianmu? Haruskah kita kirim Jiaming untuk menikah ke keluarga mereka sebagai gantinya? Kamu tega? Sayang, Jiaming itu, anak kandung, kita sendiri. Muyang sudah membenci kita, karena mengirimnya ke sekolah reformasi itu. Dia menyimpan dendam. Kalau sekarang dia tahu, kita menyuruhnya menikahi orang yang pikirannya seperti anak kecil. Aku takut dia tidak akan pernah lagi mengakuiku sebagai ibunya. Kita tidak bisa khawatirkan itu sekarang. Lagi pula, dia sudah dibesarkan di keluarga Ji selama lebih dari 20 tahun, dia sudah menikmati semua kemewahan. Sekarang saatnya dia membalas keluarga Ji. Saatnya membalas budi keluarga Ji. Oh, iya. Sayang. Kita sama sekali tidak boleh memberitahu ibu tentang ini. Dulu dialah yang paling sering tersenyum. Tapi sekarang, hal-hal seperti ini seharusnya dikerjakan pelayan. Kenapa kau yang melakukannya? Bukankah aku juga hanya seorang pelayan? Kalau kau tidak mau menikah ke keluarga itu, aku bisa membantumu. Apa kau benar-benar rela menikah ke keluarga itu dengan si bodoh itu? Ibu, ayah, kenapa kalian mau menikahkan Ji Muyang dengan keluarga Su? Aku tidak setuju dengan ini. Semua orang tahu anak perempuan mereka itu bodoh.
Mengirim Ji Muyang ke sana sama saja dengan menjerumuskannya ke dalam api. Situasinya sedang genting sekarang. Tidak ada cara lain. Jiaming sudah bertunangan, hanya Muyang yang bisa kita minta. Ayah, kitalah penyebab Ji Muyang jadi cacat sekarang. Dan kalian masih mau memanfaatkannya untuk aliansi pernikahan? Kalau kita benar-benar melakukan ini, maka keluarga kita lebih buruk dari binatang. Omongan apa itu? Beraninya kau? Ayah, Kak, tolong berhenti bertengkar. Mungkin aku yang harus pergi. Lihat dirimu. Apa kau benar-benar berniat mendorong adikmu sendiri ke dalam api? Jiaming, bukan itu maksudku. Aku cuma tidak percaya tidak ada cara lain. Shen Mingyue, katakan sesuatu. Apa kau bisa diam saja melihat Ji Muyang terjun ke api? Lagi pula, kalian berdua pernah bertunangan. Paman, ini benar-benar tidak adil. Untuk Muyang, keluarga Sen kami. Baiklah, Mingyue, aku sudah bicara dengan ayahmu. Muyang akan menikah ke keluarga Su, itu solusi yang paling menguntungkan untuk kedua keluarga kita. Tapi kita tidak bisa mengorbankan Muyang hanya demi keuntungan. Muyang, keluarga Ji sedang berada di persimpangan genting. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Ayahmu dan aku memohon padamu. Oke. Ibu, tidak ada yang mau dinikahkan dengan orang bodoh. Aku bersedia. Ibu, mencari orang untuk menikah masuk ke keluarga sebagai menantu yang tinggal serumah dengan orang bodoh, tidak ada yang mau. Aku mau. Aku mau menikah masuk ke keluarga Shu. Apa katamu? Aku tidak pernah punya hubungan apapun dengan keluarga Ji. Dari awal pun tidak. Itu hanya kebetulan nasib yang membuatku menggantikan posisi tuan muda keluarga Ji selama lebih dari 20 tahun. Hutang budi harus dibayar cepat atau lambat. Dengan menikah masuk ke keluarga Shu, aku akan melunasi hutang budi yang kutanggung. Mulai sekarang, aku tidak akan punya hubungan lagi dengan keluarga Ji. Ayah. Dia bukan anak kandung kita. Apa? Dia bukan anak kandung kami. Apa? Kakek, Muyang sudah setuju untuk menikah masuk ke keluarga mereka. Kamu harus jaga kesehatanmu. Jangan terlalu emosi. Kakek, jangan khawatir. Ini pilihanku sendiri. Aku rela menikah masuk ke keluarga mereka. Kenapa? Sudah, karena Muyang sudah setuju. Kalian berdua berhenti memperkeruh suasana. Aku tidak setuju. Katakan alasannya. Keluarga Shu itu sarang serigala. Dia hanya polos. Itu lebih baik daripada jahat dan kejam. Muyang, aku tahu, kamu masih menyimpan dendam pada kami. Tapi kamu tidak bisa menghancurkan seluruh hidupmu. Hanya untuk kabur dari keluarga Ji, kamu akan merusak seluruh hidupmu. Maafkan aku tahu aku salah. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Lihat, aku ambil kembali liontin pelindungmu. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Terus? Orang-orang yang menindasmu itu, udah kuberi pelajaran. Sekarang aku tahu segalanya. Aku tahu segalanya. Kamu cuma... Lupakan saja. Semuanya sudah berlalu. Bagus. Sudah selesai. Apa yang sudah lewat, jangan kita ungkit lagi, tapi hari ini, aku sama sekali tidak akan setuju dengan kamu menikah masuk ke keluarga Shu. Yuan, entah aku menikah masuk keluarga atau tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Muyang, kamu bisa memukulku, membentakku, apa saja. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Aku yang bersalah padamu, tapi kamu tidak bisa. Hanya karena marah pada kami, membuang seluruh hidupmu. Dia gila. Muyang sudah menerima takdirnya. Mau diajak ngomong apa lagi? Kamu masih peduli pada kami, keluarga ini, bukan? Kalau tidak, kamu tidak akan memegang erat-erat jimat tak berguna ini. Kamu masih peduli padaku, benar? Itu cuma barang tak berguna. Aku dulu terlalu bodoh. Aku kehilangan terlalu banyak. Untuk sesuatu yang tak berarti, mulai sekarang. Aku hidup untuk diriku sendiri. Menikah masuk keluarga Su bukan tawaran buruk. Setidaknya aku bisa hidup normal. Hidupku akan terjamin. Kenapa harus menolak? Baiklah. Jadi kamu benar-benar tidak mau mengakuiku lagi.
Yuan. Jangan hiraukan dia. Muyang, besok, kita akan ke keluarga Shu, untuk menemui putri mereka, tidak apa-apa, kan? Oke, Kamu dengar itu. Bapak Ji, lama tidak berjumpa. Bapak Su, semoga baik-baik saja. Baik-baik saja memang. An. Sapa Paman Ji. Nona, tidak boleh begitu, Nona. Mau? Ini putri Bapak? Benar. Manis. Sangat manis. Dia gadis yang sangat cantik. Sepertinya anakku pria yang beruntung, jaga baik-baik dia. Itu Ji Muyang. Si bodoh yang akan menikah masuk. Dia cuma anak imut. Sejujurnya, putriku pernah mengalami beberapa hal, jadi agak aneh. Tolong jangan disimpan di hati. Jangan, Nona. An. Sini, biar saya yang ambilkan. Tidak. Orang jahat. An. An, kemarilah, ambil permen. Saudaraku tersayang, begitu kau menikahi si bodoh ini, kau akan menderita. D.I.M. Bagaimana mungkin Ji Muyang menikah ke keluarga yang punya orang sederhana begini? Hidupnya akan hancur. Ini putra sulung keluarga Ji, calon menantu saya, Ji Muyang. Iya, betul, Muyang. Salam dulu pada Paman dan Bibi Shu. Halo, Paman dan Bibi Shu. Aku mau ikan. Aku mau ikan. Ikan. Aku mau ikan. Ikan. Aku mau ikan. Aku mau ikan. Anan, sekarang kamu mulai rewel lagi. Maafkan saya cuma lengah sebentar. Dia langsung bikin masalah. Aku mau ikan. Biar saya bantu buang duri ikannya. Aku nggak mau kamu yang lakukan. Aku mau kamu yang melakukannya untukku. Oke. Ini. Ini tidak enak. Sama sekali tidak enak. Ini tidak enak. Muyang, maaf ya. Tidak apa-apa. Ya ampun, dasar anak bandel. Muyang, cepat bersihkan. Ji Muyang, kamu sampai segitunya ingin menikah ke keluarganya? Hanya kamu yang bisa tahan begini, kakak. Paman, Tante, aku yang urus. Kamu memang anak baik. Ini, Tuan Su. Biar saya bersulang untukmu. Hahaha. Sama-sama. Ini. Aku baru saja mengolesi kue ke wajah mereka dan menuangkan anggur ke kepalamu. Kenapa kamu sama sekali tidak marah? Karena aku tahu kamu bukan orang jahat, kamu hanya masih belum dewasa. Kamu suka aku? Asal kamu berhenti usil. Aku akan suka kamu. Oke. Kamu akan selalu main sama aku? Akan. Jangan menikah ke keluarganya. Nona Shen, kamu sudah bertunangan. Tolong jaga sikapmu. Tapi aku tidak mau kamu menikah ke keluarga si bodoh itu. Meski aku tidak bisa menikahimu. Aku tidak bisa hanya diam melihat kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Shen Mingyue. Ji Jiaming adalah tunanganmu. Hidupku bukan urusanmu. Muyang. Aku tahu aku sudah bersalah padamu, tapi tolong, jangan sia-siakan hidupmu, oke?
Ming Yue, itu kamu. Kami sudah mencari kamu kemana-mana. Kamu. Kamu sudah bertemu dengannya. Dan kamu masih mau menikah ke keluarganya? Kakak, aku akan bicara dengannya. Ji Muyang, kamu benar-benar menyedihkan. Apa yang kamu coba lakukan? Cuma membayangkan kamu, si bodoh ini, menikah ke keluarga yang punya orang bodoh, sementara aku bisa menghabiskan hidupku dengan wanita yang tak akan pernah bisa kamu miliki, membuatku sangat senang sampai ingin menangis. Selamat. Mereka dan keluarga Ji sekarang semuanya milikmu. Ji Muyang, silakan saja nikah ke keluarga itu. Jaga. Muyang kecil. Kakek, kamu bisa bicara. Kakek, kamu bisa bicara? Shen Mingjue, sekarang kamu tunangan Jiaming, sebaiknya jangan banyak mikir. Kak, lagi ngomongin apa? Nggak apa-apa. Kak, aku udah ngobrol sama dia, katanya. Keluarga Shu itu kaya raya, masuk ke keluarga mereka aja, lebih baik daripada tinggal sama keluarga Ji. Beneran dia bilang gitu? Jadi selama ini cuma masalah uang buat dia. Aku kira dia lebih baik dari itu. Kak, jangan marah. Orang naik, air turun. Wajar kalau dia ngelakuin itu. Sudahlah, dia sendiri yang nggak tahu diri, nanti jangan menangis-nangis ke kita. Jiaming, beneran dia bilang begitu? Iya, pasti dong. Dia udah menderita 5 tahun. Wajar aja dia pengen hidup yang lebih baik. Tapi, emang itu hidup yang lebih baik? Pasti nggak bakal enak hidupnya. Dan aku bakal pastiin dia nggak pernah dapetin itu. Ayah, Ibu, menurutku, kita harus mempertimbangkan kembali pernikahan Muyang dengan serius. Kamu lihat kan bagaimana sikap putri keluarga Su hari ini? Bagaimana mungkin kita membiarkan Muyang menikah ke keluarga itu? Itu sama saja menjerumuskannya ke dalam api. Yuan, kami juga tidak menginginkan ini. Tapi kamu tahu kondisi perusahaan kita saat ini. Ini satu-satunya pilihan yang kita miliki. Kak, aku yakin dia mau melakukannya sendiri. Kamu lihat kan, dia akur saja dengan Xu Sui-an itu. Kenapa kamu selalu berkomentar yang tidak membantu? Yang menikah ke keluarga mereka adalah Ji Muyang, bukan kamu. Bukan kamu. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, kamu harus cari cara untuk membantunya. Paman, Bibi, menurutku, kita harus coba cari solusi lain. Kita tidak bisa membiarkan Muyang mengorbankan sisa hidupnya seperti ini. Ming Yue, kami tahu ini tidak adil untuk Muyang. Tapi kamu juga tahu kondisi keluarga Ji saat ini. Kalau Muyang tidak menikah ke keluarga Su, keluarga Ji kita benar-benar tidak akan bisa bertahan. Waktu semakin sempit. Tawaran keluarga Shu adalah yang terbaik untuk membantu kita atasi krisis ini. Dan aku sudah berjanji pada keluarga Shu, Muyang dan putri keluarga Shu akan menikah dalam seminggu. Itu menantu yang tinggal serumah keluarga Shu. Dia tidak terlalu terkesan, seperti anak orang kaya. Masa masih mau pilih-pilih? Putri keluarga Shu itu kan cuma, ya, pikirannya masih seperti anak 8 tahun. Sekarang, apakah kamu, sang mempelai pria, berjanji akan selalu mendampingi mempelai wanita, apapun yang terjadi, dan mencintainya selamanya? Saya keberatan. Ibu, Hal sebesar ini, kau sembunyikan dariku. Maksudku, Muyang itu seperti anakmu sendiri. Bagaimana bisa kau tega mendorongnya ke dalam jurang api? Ibu Ji, apa? Menikah dengan keluarga Shu kami itu berarti mendorongnya ke jurang api? Jangan tersinggung, keponakan. Putrimu menerima menantu adalah kehormatan bagi siapapun.
Hanya saja, kehormatan ini bukan untuk cucuku, Ji Muyang, tidak pantas untuknya. Ibu, Nenek, Lagi pula, cucuku ini cacat. Aku khawatir keluarga Sumu juga tidak akan menginginkannya. dia itu cacat. Pak Ji, masalah sebesar ini dan kau sembunyikan dari keluarga Shu kami. Itu agak curang, ya kan? Tidak, tidak. Pak dan Bu Shu. Kami tidak bermaksud menyembunyikannya. Kami kira kalian sudah tahu, kamu. Baiklah. Mari kita dengar dulu apa kata Buji. Muyang, 5 tahun lalu, dikirim oleh anak laki-laki saya yang tidak berbakti ke lembaga pemasyarakatan. Kakinya dulu patah dengan brutal. Di dalam, Apa? Muyang tukar guling saat lahir oleh keluarga Ji kami. Orang tua kandungnya di mana mereka? Masih hidup atau sudah meninggal? Kami tidak tahu. Dia sendirian di dunia ini, tidak punya siapa-siapa. Dan sekarang dia jadi cacat karena kecelakaan. Kalau di hidup ini, orang tua angkatnya memaksanya menikah dengan orang yang cacat mental. Saya tanya, bagaimana dia bisa terus hidup? Bagaimana mungkin seseorang yang sendiri butuh perawatan diharapkan merawat orang lain? Hidup anak malang itu sangat sulit. Saya cuma berpikir, kalau saja dia bisa menemukan seseorang yang bisa merawatnya. Seseorang yang menyayanginya untuk bersama dan menjalani hidup yang bahagia, bukan untuk seberang belasangi, menyayanginya, belasangi. Dijadikan pion pernikahan dan terperangkap seumur hidup. Saya tidak tahu keluarga Ji kalian punya masa lalu tersembunyi seperti itu. Namun, untuk urusan hari ini, kita sudah sampai sejauh ini. Saya rasa membatalkan pertunangan. Tidak mungkin lagi. Ibu, keluarga kita diambang kehancuran, pondasi kita runtuh, dan demi anak angkat ini, kau akan biarkan dia menghancurkan warisan berabad-abad kita? Diam kau. Bahkan jika keluarga kita bangkrut, kita tak bisa memaksa Muyang menikah ke keluarga Shu. Inilah yang kita hutang padanya. Hutang kita padanya? Ibu, tanyalah sendiri pada Ji Muyang. Selama bertahun-tahun di keluarga kita, makanan, pakaian, segalanya bukankah semuanya yang terbaik yang bisa kita beri? Kau, Bagaimana dengan aku? Dia, Ji Muyang, sudah hidup di keluarga kita selama ini, menikmati hidup mewah, bukankah itu sudah cukup untuknya? Bahkan orang tua kandungnya sendiri mungkin tak memberinya kehidupan seperti ini. Kata-katanya agak kasar. Ku dengar keluarga Ji dulu paling memanjakan tuan muda tertua itu, kenapa sekarang? Yah, Bukankah ada kesalahan saat lahir? Sekarang anak kandungnya sudah kembali, siapa yang peduli dengan anak angkat? tapi ikatan lebih dari 20 tahun itu nyata. Perkataan Tuan Ji terlalu jauh. aku bersedia menikah ke keluarga Shu. Muyang, apa katamu? Muyang, apa katamu? Aku bersedia menikah masuk ke keluarga Shu. Kenapa? Anan orangnya baik. Kamu harus pikirkan ini baik-baik. Kamu tidak keberatan kalau anakku mengalami keterbelakangan mental? Bukankah aku juga seorang pria cacat tubuh? Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau kamu menikah masuk ke keluarga ini, kamu harus merawatnya 24 jam sehari, siang dan malam. Merawatnya seperti pengasuh. Kamu mau melakukan itu? Aku mau. Bagus. Dia yang menikah masuk adalah pilihan paling ideal bagi kami. Seseorang, kemari. Ini adalah perjanjian pengalihan saham perusahaan Shu. Sekarang aku akan mengalihkannya ke anak perempuanku, mengingat anakku saat ini mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, suaminya, Ji Muyang, akan bertindak sebagai satu-satunya perwakilannya. Jadi itu seperti menyerahkan seluruh grup Su kepada Ji Muyang. Sepertinya mulai sekarang, kalau keluarga Ji mau kerja sama dengan keluarga Shu, mereka harus merangkak dan memohon pada anak angkat yang tidak diinginkan itu. Bapak Shu, ini? Putri saya, sekarang ada di tangan Anda. Jangan khawatir, kalau Anda menghadapi masalah, saya akan mendukung Anda. Kak, sudah kubilang, adikku tidak akan mau dirugikan. Ji Muyang, jadi ini yang benar-benar kau inginkan. Demi uang, kau bisa begitu saja membuang keluargamu tanpa pikir panjang. Upacara pernikahan akan segera dimulai.
Sepertinya kita tidak perlu khawatir tentang Muyang lagi. Kenapa? Kenapa dia yang dapat semua hal baik? Aku takkan biarkan kau berhasil. Kau takkan pernah hidup lebih baik dariku. Kulihat kamu benar-benar menikmati peranmu sebagai pengasuh. Memang menikmati. Apa? Kamu berencana bawa istri manismu periksa otak? Ji Jiaming, jangan keterlaluan. Apa aku salah? Si Cacat dan si Imut. Tahu tidak? Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Orang jahat. Orang jahat. Anan. Orang jahat. Dasar si Imut. Dasar anak nakal. Aku? Kau pikir ini masih keluarga Ji? Berani-beraninya kau menyentuh anak perempuan keluarga Su. Sudah mau pergi? Tidak mau mengejar? Karena kau, kakek akhirnya masuk rumah sakit. Bawa An pulang dulu. Tidak. Orang jahat. Jadi anak baik. Orang jahat. Kakek di rumah sakit. Tentu saja. Kau yang jadi bintang di sana, bersenang-senang. Kakek pulang dan jatuh sakit. Sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit. Dia di ruang mana? Kau, lelaki yang menikah, masuk keluarga orang. Kakek ada di mana? Bukan urusanmu. Dia di mana? Apa? Kau mau pukul aku? Jiaming. Jiaming. Kak, aku cuma mau kau pergi menjenguk kakek. Tidak mengakui kami pun tidak apa. Tapi kakek selalu memperlakukanmu seperti cucunya sendiri. Ji Muyang, masakan kau tega begitu? Ji Muyang, kok kamu tega sekali? Kesalahan Jiaming apa? Kenapa kamu pukul dia? Aku tidak menyentuhnya. Dia jatuh sendiri. Kamu tahu nggak? Karena kamu, ayah dihukum oleh nenek. Sampai sekarang belum bisa bangun dari tempat tidur. Penyakit lama ibu yang sudah lebih dari 10 tahun, kambuh lagi. Kakek hampir dapat surat pemberitahuan kondisi kritis. Karena kamu, seluruh keluarga Ji jadi kacau balau. Sekarang kamu senang? Lagi pula, sekarang kamu sudah jadi bagian keluarga Su. Pendapatmu tentangku tidak penting. Katakan saja di mana kakek sebenarnya. Kalau kamu benar-benar peduli pada kakek, seharusnya kamu datang bersama Jiaming. Aku sudah tanya dia. Dia tidak mau kasih tahu. Kak, aku tidak. Aku percaya kamu, adik. Bro, kunjungi kakek saja. Meski kau tak anggap aku saudara, kau tetap harus menemui kakek. Dia sudah sangat baik padamu. Ji Muyang. Kesalahan apa yang dilakukan Jiaming? Kalau marah, luapkan saja padaku. Aku tak punya waktu untuk marah padamu. Kalau kau tak mau memberitahu, aku akan cari tahu sendiri. Yuan, lagi ngapain? Ayo, Jiaming. Ming Yue, cepat bantu aku nasihati dia. Aku akan bantu dia ambil dokumennya. Oke. Sepertinya ini laporan eksperimen dari tim medis keluarga Shu. Muyang. Barang ini pasti sangat penting buat kalian, ya? Tidak. Kalau aku dorong dia jatuh sekarang, pasti nggak ada yang curiga kan? Lagi pula, dia yang naik sendiri buat ambil dokumennya.
Kenapa semuanya harus jadi milikmu? Kenapa kamu bisa sialan beruntungnya? Muyang, kamu pantas mati. Berhenti. Bukannya kau seharusnya idiot? Kalau kau berani bocorkan ini, sumpah, keluarga Jimu akan tamat di seluruh Jiangcheng. Kau takkan bisa bertahan di sini. Tapi karena menghormati Muyang, kali ini aku maafkan. Kalau kau berani sentuh dia lagi, kakimu akan kuremukkan dan kuberi makan anjing. Kenapa bahkan setelah kudorong dia ke api, situasinya masih bisa berbalik? Kenapa semua yang kurencanakan mati-matian, semua yang kurencanakan, dia dapat tanpa usaha? Kenapa hidup begitu tidak adil? Jadi selama ini kau hanya berpura-pura? Benar. Keluarga Shu sangat berkuasa. Persaingannya sangat ketat. Kalau aku tidak menyembunyikan kemampuan asliku, keluarga Shu sudah lama hancur. Sekarang semua orang tahu satu-satunya putri keluarga Shu itu bodoh, tanpa calon penerus yang terlihat. Itu sebabnya mereka lengah. Kalau begitu, kenapa kau setuju menikah masuk ke keluarga Ji? Karena kau orang baik. Maksudmu apa? Sebelumnya, kau tidak tahu kecerdasan asliku. Kau tidak merendahkanku. Sebaliknya, kau baik dan lembut padaku. Perhatian dan penuh perhatian. Bukankah itu sudah cukup baik? Kau tidak keberatan kalau aku cacat? Kamu tidak keberatan aku cacat? Kamu begitu baik padaku. Mana mungkin aku keberatan? Memangnya kenapa kalau kamu cacat? Beberapa orang. Beberapa. Yang buta dan tak berperasaanlah yang benar-benar menyedihkan. Kenapa jadi malu-malu? Muyang, kita sudah menikah. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu dengan benar, memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Nyonya muda, area itu adalah titik buta kamera. Mereka tidak merekam apapun. Merekam apa? Adik lelakimu yang luar biasa itu. Dia baru saja mencoba membunuhmu. Kalau aku tidak sampai tepat waktu, dia sudah membuatmu terbunuh. Bukankah kalian berdua bersaudara? Kenapa dia mau menyakitimu? Kita tertukar saat lahir. Akulah yang mengambil tempatnya, sebagai putra tertua keluarga Ji selama 20 tahun. Wajar kalau dia membenciku. Itu salahmu dari mana? Salahkan Paman Ji dan Bibi Ji. Bagaimana bisa mereka menukar bayi mereka sendiri? Tapi aku tidak mengerti. Kenapa dia mau menyakiti kakek? Kakek Ji juga ulahnya. Coba periksa. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Hati-hati, kita bisa ketahuan. Ibu? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Hati-hati, kita bisa ketahuan. Ibu, apa kamu masih kontak dengan Zhang Mazi dari kampung kita itu? Maksudku, Zhang Mazi. Zhang Mazi yang wajahnya berbopeng itu, Zhang Mazi. Ya, dia itu. Kenapa tiba-tiba kamu sebut dia? Orang itu? Apa malas sepanjang hari? Dia tidak baik. Aku ingin dia menjual Jimuyang. Jual Jimuyang. Lebih baik jual dia sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Aku ingin dia mati dengan cara yang menyakitkan. Tapi bukankah dia sudah menikah masuk keluarga Shu? Sebagai menantu yang tinggal di rumah si bodoh itu? Untuk si bodoh itu? Ji Aming, kenapa kamu masih terpaku padanya? Kenapa kamu masih terpaku padanya? Tujuan utama kita adalah menggantikan posisinya. Dan merebut harta keluarga Ji. Merebut harta keluarga Ji. Bahkan sedikit saja. Sedikit saja. Sudah cukup untuk kita hidup seumur hidup. Tidak, dia harus mati. Tidak mungkin. Aku harus memastikan dia mati. Mengapa bisa dia terlahir dalam kekayaan dan kemewahan, hidup yang penuh kemewahan, sedangkan aku harus menggunakan cara-cara licik ini hanya untuk mencicipinya sedikit saja. Anak, itu sudah takdir. Kita tidak bisa bandingkan. Kalau begitu, aku akan melawan takdir. Bagaimana kau bisa mengubah takdir, anak? Sudah. Aku sudah mengusirnya dari keluarga Ji. Itu sudah cukup, kau sudah mengambil segalanya darinya. Jiaming, jangan kita bawa hal-hal ini terlalu jauh, kalau tidak, kau akan menghadapi hukuman dari langit. Apakah kau masih ibuku? Jika bukan karena aku, kau dan ayah masih akan terjebak di gubuk di pedesaan itu. Baiklah, baiklah. Katakan saja apa yang kau ingin aku lakukan. Bawa Zhang Mazi kepadaku.
Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Hei, kamu lagi ngapain di sini? Bu Zhao. Siang-siang begini, kok pintunya ditutup? Oh, aku minta tolong Bu Zhao ambilin sesuatu. Pintunya kebetulan tertiup angin jadi tertutup. Hei, kamu dari tadi kapan di sini? Aku baru datang pas kamu buka pintu. Ada apa kamu ke sini? Oh iya, kakek udah sadar? Terus, mama sama papa bilang sekarang dia udah bisa bicara. Apa? Si kakek itu, kok tiba-tiba bisa bicara? Jangan-jangan dia ngomongin aku yang nuduh dia, ya? Jiaming, kok wajahmu kelihatan nggak senang banget? Oh, aku cuma terlalu senang, jadi agak kaget aja. Ayo kita ke kamar kakek. Oke. Halo? Halo, Pak, gawat, Jiaming mungkin ketahuan. Kondisi pasien membaik. Tapi, kapan dia bisa bicara normal lagi tergantung pada dirinya sendiri. Kakek. Kakek, kamu udah sadar, kamu udah sadar. Kakek, ada apa? Kamu berharap Jiaming akan datang menemuimu? Jiaming. Kakek. Apa yang terjadi? Ayah, dia cucumu sendiri. Semuanya, tolong jangan khawatir. Beberapa pasien mengalami kebingungan ingatan, kondisi ini cenderung membaik nantinya. Orang tua itu tidak bisa tinggal di sini lagi. Mungkin aku bisa sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Tuan Muda Ji, aku sudah membuat kakakmu pingsan karena obat bius. Kakek, cucumu datang menjenguk. Bangsat tua, aku akan mengantarmu ke alam baka. Apa? Tolong, ada yang bisa tolong. Aku ada di sini buat apa? Kakek, apa yang terjadi di sini? Itu dia. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia yang mencekik kakek itu. Kau? Dasar brengsek tak berperasaan. Akan kubunuh kau. Apa yang kau lakukan? Mundur. Ji Muyang, kenapa kau melakukan ini? Kau ditahan atas percobaan pembunuhan. Kami akan membawamu untuk diperiksa. Pembunuhan? Pak Ji tua dalam kondisi kritis. Jika dia tidak selamat, kau akan didakwa atas pembunuhan. Apa? Kakek. kakek, ayah, ini sangat tidak adil. Ayah, Bagus.
Bangsa tua itu akhirnya mati. Tak ada lagi yang akan menghalangiku. Bawa dia pergi. Kakek, Ayah, Kenapa kamu menangis? Pasiennya tidak meninggal. apa? Apa katamu? Aku baru saja mendorongnya keluar dan kamu langsung menangis. Aku bahkan tidak sempat berkata-kata. Syukurlah. Sayang, untung kita sembunyikan dari ibu. Kalau tidak, kagetnya bisa terlalu berat baginya. Jiaming, Ada apa? Kamu tidak enak badan? Aku hanya sangat senang. Semuanya. Meskipun Pak Ji sudah stabil sekarang, kecurigaan atas tindak kriminal Muyang masih berlaku. Kami akan melanjutkan penuntutan sesuai hukum. Pak Polisi, tolong pastikan dia mendapat hukuman yang panjang. Pak Polisi, pastikan dia dihukum lama. Dia benar-benar mencoba membunuh kakeknya sendiri. Orang seperti dia kalau berkeliaran di luar, bisa melakukan apa saja. Kami akan menyelidikinya. Kalau mereka tahu akulah yang melukai kakek, dan semua ini cuma tipuan, mereka pasti akan membunuhku. Tidak, aku tidak boleh biarkan itu terjadi. Dia harus mati. kamu ngapain di sini? Aku datang untuk menjemputmu pulang. Kata mereka aku dituduh percobaan pembunuhan. Mereka akan menuntut, aku tidak bisa pulang. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan biarkan apapun terjadi padamu. Dan semangatlah. Kakek tidak meninggal. Apa? Kakek tidak meninggal? Kakek masih hidup? Benarkah? Bagus sekali. Itu benar-benar bagus. Nenek meminta Paman Ji untuk mencabut gugatan yang sebelumnya. Jadi kamu bisa pergi sekarang. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus memberitahuku persis apa yang terjadi, dari awal sampai akhir. Baik. Kakek, nenek, Apa yang dia lakukan di sini? Ji Muyang, bajingan kau, beraninya kau kembali ke keluarga Ji. Kapa harus Syekh Udana. Kemarilah. Pergi kau dari keluarga Ji. Hentikan. Ibu. Dia mencoba membunuh ayahku 2 kali. Kalau dulu ibu tidak menghentikanku, aku tidak akan pernah mencabut tuntutan itu. Aku akan memastikan bajingan ini membusuk di penjara. Muyang, bagaimana mungkin dia bisa menyakiti kakeknya sendiri? Ibu, lalu bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Rekaman CCTV ada di sini. Ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Mau menyakiti kakek lagi? kapan kamu akan sadar? Jauh-jauh dari kakek, untuk siapa kamu berakting ini? Siapa yang kamu coba bohongi? Ji Muyang. Jangan kira hanya karena aku mencabut kasusnya, semuanya sudah selesai. Kalau bukan karena nenekmu yang menghentikanku hari ini, sudah kubunuh kau. Seseorang. Buang bajingan ini keluar dari sini, keluarga Ji kami. Tidak menyambut monster tak berperasaan sepertimu. Aku tidak akan membawa kakek pulang hari ini. Aku tidak akan kemana-mana. Kamu mau apa? Kakek di mana? Maaf, kamu sudah berusaha membunuh kakek berkali-kali. Betul. Kenapa aku harus melakukannya? Aku sendiri juga ingin tahu alasannya. Kamu menyimpan dendam pada kakek, karena dia lebih menyayangi Jiaming kan? Yang menyimpan dendam adalah orang di belakangmu. Apa yang kamu bicarakan ini? Dia kakekku sendiri. Kenapa aku harus mendendam padanya? Kamu yang bilang. Apa kakek tahu rahasiamu? Makanya kamu sudah berkali-kali menjebaknya. Begitu kakek bisa bicara lagi, dia terus-terusan mengalami kecelakaan. Itu semua cuma kebetulan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu mengirimiku pesan bilang kakek bisa bicara. Ini semua bagian dari rencanamu, kan? Sudah, Jiaming mengirimimu pesan untuk memberitahumu. Dia bermaksud baik? Betul. Kakak, kamu benar-benar salah paham padaku. Berhenti berakting.
Kamu sudah berkali-kali menjebakku. Aku sudah bersabar karena aku mengambil posisimu sebagai anak sulung keluarga Ji, jadi, aku sudah sabar dan toleran padamu. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu berani menyentuh kakek. Dia kakekmu sendiri. Beraninya kau menyentuhnya. Jiaming, Muyang, hentikan. Muyang, Lepaskan. Muyang, lepaskan. Ibu, Kau. Muyang, maafkan aku. ibu benar-benar tidak punya pilihan lain. Bawa Muyang ke rumah sakit, sekarang. Muyang, jangan sentuh aku. Kak. Ji Muyang, kalau kamu tidak menyentuh Jiaming, ibu tidak akan melakukan ini padamu. Benar. Muyang, ibu cuma putus asa. Putus asa? Kalian keroyokan dia. Kalian semua keroyokan klien saya. Menurut hukum, saya bisa menuntut kalian atas pengeroyokan. Tuan muda. Sudah saya bilang, kamu tidak seharusnya masuk ke sini sendirian. Ini keterlaluan, memperlakukan orang asing. Kamu tidak seharusnya memukulinya seperti itu. Lagi pula, dia anakmu. Anak? Seekor binatang buas yang tidak setia dan tidak berbakti. Dia tidak pantas jadi anakku. Kamu. Hari ini, aku pasti akan membawa kakek bersamaku. Kamu gila? Kamu pikir kamu sedang apa? Kakek ada di rumah keluarga Ji. Aku tidak tenang. Kamu bahkan belum membersihkan namamu karena menyakiti kakek. Membiarkanmu membawanya pergi sekarang baru yang benar-benar tidak aman. Pertama kamu sakiti ayahku, sekarang kamu sakiti anakku. Demi pertimbangan untuk ikatan ayah anak kami yang sudah lebih dari 20 tahun, aku akan melupakan ini, tapi aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu membuat masalah di keluarga Jiku. Hei, antarkan tamu kita keluar. Kamu sedang apa? Ji Muyang, kamu pikir sekarang kamu sudah naik kelas? Kamu pikir bisa berbuat semaumu, bertindak seperti tiran, dan sekarang kamu bawa itu ke depan pintu keluarga kita? Aku tidak peduli apa pendapatmu tentangku. Aku akan bawa kakek pulang hari ini. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Tidak, kita tidak bisa biarkan dia bawa kakek. Aku sudah gagal sekali. Aku harus cari kesempatan untuk menyingkirkan mereka berdua. Kalau tidak, semua yang sudah kita lakukan akan sia-sia. Ji Muyang, sejak kamu menikah masuk keluarga Su, sekarang kamu bagian dari mereka. Walaupun kamu anakku, kamu seperti air yang sudah tumpah ke tanah. Urusan keluarga kita, bukan urusanmu. Tuan muda, mending kita tanya saja, apa yang diinginkan orang tua itu? Kakek, apa kakek mau pulang bersamaku? Kakek saja tidak bisa bicara, gimana dia bisa jawab kamu? Orang tua itu ternyata bilang dia mau. Bu. Ayahku baru keluar dari rumah sakit. Pikirannya masih belum jernih. Aku. Bawa kakek pulang hari ini. Sebagai tersangka, kamu tidak berhak melawan keinginan keluarga inti dan membawa korban pergi. Ibu Ji tidak mengajukan tuntutan pidana terhadapmu, tapi kami bisa, berdasarkan keinginan keluarga inti, mengeluarkan perintah perlindungan. Itu akan membatasi tindakanmu dan tindakan korban. Kamu dengar itu, kan? Kamu sudah dengar, jadi minggir. Kakek, tunggu aku. Nenek, tunggu aku. Bapak Ji, menurut laporan keuangan perusahaan, proyek-proyek yang Grup Su percayakan kepada Grup Ji untuk dioperasikan, mengalami kerugian yang parah. Kami akan menarik investasi dan kerja sama kami dengan Grup Ji. Apa? Tidak mungkin. Keluarga Su tidak boleh ingkar janji.
Dulu, kalian sendiri yang bilang selama kami menikah ke keluarga kalian, kalian akan memberikan 10% dari pesanan kontrak grup Su ke keluarga Ji kami. Bukankah kami sudah menyerahkannya kepada kalian? Kami hanya tidak menyangka, karena manajemen kalian yang buruk. Proyek-proyek itu merugi sangat besar. Kami terpaksa mengambilnya kembali. Ayah, Ji Jiaming, langit tahu apa yang kau lakukan. Kebenaran akan selalu terungkap suatu hari nanti. Nona muda kami juga berkata, mengenai dendam antara Anda dan Tuan Muda, dia akan menyelesaikannya denganmu perlahan-lahan. Tidak, hari itu tidak akan pernah datang. Aku tidak akan membiarkan hari itu terjadi. Ji Muyang, kamu dan si tua bangka itu, kalian semua akan mati. Aku... Apa yang terjadi, Pak? Mau kemana? Istri saya di mana? Pak, Bapak lupa. Dia pergi ke Haicheng. Dia baru akan pulang nanti malam. Di rumah cuma ada Bapak, saya, dan beberapa pelayan. Tidak ada waktu. Telepon polisi dan beritahu mereka. Ada orang yang diculik, lalu beritahu istri saya. Saya akan ke bukit belakang. Pak, jangan pergi. Terlalu berbahaya kalau Bapak pergi sendirian. Tapi dia benar-benar akan membunuh kakek. Tidak boleh terlambat sedetik pun. Pak. Kakek. 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 Apa yang kau lakukan pada kakek? Ji Muyang, masa bodoh sekali kau. 5 tahun lalu, kau tak bisa mengalahkanku. Dikirim ke sekolah khusus dan kehilangan satu kaki. 5 tahun kemudian, kau tetap tak bisa mengalahkanku. Sekarang nyawamu akan hilang di sini. Di mana kakek? Kakek? Tentu saja di rumah keluarga Ji. Apa? Bagaimana dengan fotonya? Belum pernah dengar soal edit foto? Aku sedang berpikir. Bagaimana caranya? Aku bisa memancingmu ke sini? Tak kusangka. Kau bisa sebodoh ini. Kenapa? Kau adalah cucu kandung kakek. Bagaimana bisa kau lakukan ini padanya? Karena kau toh akan segera hilang. Lebih baik ku beritahu. Aku sebenarnya bukan pewaris asli keluarga Ji. Apa katamu? Hari ini, meski harus membalik gunung ini, kami akan temukan suamiku. Siapapun yang kalian temui, tahan dan tanya semuanya. Baik, Nyonya. Apa? Kau bukan cucu asli keluarga Ji? Bagaimana dengan laporan tes DNA itu? Sulitkah memalsukan tes DNA? Perawat itu, dia milikmu. Benar. Sebenarnya, kau adalah pewaris asli keluarga Ji. Keluarga yang dulu begitu penuh kasih, sekarang saling serang. Bagaimana rasanya? Sangat buruk, kan? Kalau orang tuamu tahu bahwa orang yang selalu mereka remehkan, si cacat itu, sebenarnya adalah anak kandung mereka. Tidakkah kau pikir mereka akan dipenuhi penyesalan? Kesehatan ibumu sangat buruk saat ini. Bagaimana kalau, setelah tahu yang sebenarnya, dia langsung mati kaget? Apa yang akan kau lakukan nanti? Melihat seluruh keluargamu berputar-putar seperti ini, membuatku sangat senang. Kamu manis sekali. Tuan muda keluarga Ji tidak boleh begitu vulgar. Awalnya, aku mau melepasmu setelah mengusirmu. Tapi siapa sangka kau beruntung sekali. Setelah menikahi keluarga itu, istrimu. Bukan orang bodoh. Kau bahkan mengambil alih seluruh keluarga Shu. Kenapa semua keberuntungan jatuh ke tanganmu? Kenapa? Anak orang kaya ini, harganya pasti mahal. Apa yang kau coba lakukan? Lakukan, kami akan mengantarmu ke tempat yang semestinya. Jangan takut, aku akan pastikan. Setiap organmu akan dimanfaatkan dengan baik. Jangan mendekat. Jangan mendekat lagi. Jauhi aku. Muyang, jangan. Kamu dengar itu? Apa yang ibu dengar?
Itu Muyang. Tidak, Ibu. Pasti Ibu salah dengar. Tidak, pasti itu Muyang. Di sana. Cepat, ikuti dia. Jiaming. Akan hujan, jalannya akan sulit dilalui. Kita harus turun gunung sekarang. Dia semua milikmu. Lakukan persis seperti yang kukatakan. Atau kau akan menyesal. Zuzi. Berapa kali sudah kukatakan, jangan panggil aku begitu. Bagaimana dengan uangnya? Bocah. Jangan salahkan siapapun selain nasib burukmu sendiri. Lain kali, cobalah terlahir di kehidupan yang lebih baik. Mundur. Jangan mendekatiku. Berhenti. Muyang. Muyang, kamu baik-baik saja? An-an. Aku pikir aku takkan pernah bertemu denganmu lagi. Tidak apa-apa, aku di sini. Pada pukul 8.15 malam ini, badai abad akan mendarat di Yuncheng, bisa memicu hujan deras, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya seperti longsoran. Warga didesak untuk mengambil langkah-langkah perlindungan. Jangan pergi ke laut. Jauhi daerah pegunungan. Kita harus bagaimana? Anan dan Muyang masih di atas gunung. Jangan panik, cari lebih banyak orang, kerahkan lebih banyak personel. Kita harus pastikan Tuan Muda dan Nona Muda diselamatkan dengan selamat. Baik, Pak. Apa? Keras suaramu. Longsor. Ini berita buruk, Nona Muda. Akan ada banjir di sini. Longsor kemungkinan besar terjadi. Muyang, sepertinya kita tidak bisa keluar hari ini. Kita tinggal di sini saja menunggu hujan reda. Baik. Berita buruk, Tuan. Nona Muda dan Tuan Muda hilang. Apa? Ada apa? Hujan terlalu deras, sinyal mereka hilang. Kita tidak bisa menghubungi mereka sekarang. Aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Apa? Ji Muyang dan Xu Suyan hilang di bukit belakang. Begitu kata orang-orang dari keluarga Xu. Ayah, Kita harus segera kirim orang untuk mencari mereka. Mencari? Bukit belakang sangat luas. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Kita tetap harus segera pergi mencari mereka. ayahmu masih di gunung? Mungkin. Oh, aku dengar di berita mungkin ada longsor atau tanah longsor. Bagaimana kalau ayahmu kenapa-napa? Kamu khawatir apa? Dia orang gunung. Cuaca sedikit seperti ini, bukan apa-apa baginya. Bagaimana kamu bisa begitu acuh tak acuh? Dia ayahmu. Pergi beritahu tuan lokasi pastinya agar dia bisa kirim tim penyelamat. Kok kamu bisa santai aja gitu? Itu bapakmu. Cepat bilang ke tuan rumah sekarang. Lokasi pastinya. Biar dia bisa pergi menyelamatkannya. Ini hampir berhasil. Pada saat ini, lebih baik kau jangan merusakkan ini untukku. Kamu? Kau monster. Pergi selamatkan dia sekarang. Itu Muyang. Ibu, di mana aku harus cari di gunung-gunung besar ini? Kalau aku kirim orang ke sana sekarang, sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Apa bedanya? Muyang adalah anakmu. Apa? Ayah? Apa yang kau katakan? Muyang adalah anakmu. Maksudmu apa, kakek? Jelaskan. Dia anaknya Bibi Zhao. Tidak. Bukan begitu kejadiannya. Mereka bekerja sama. Waktu itu, aku tahu rahasia mereka. Jadi, Jiaming mendorongku jatuh dari tangga. Dia mendorongku dan membuatku lumpuh. Aku tidak. Ayah, ibu, kakak, kalian harus percaya padaku. Percaya padamu? Dasar pembohong. Belum cukupkah ulahmu? Belum cukupkah kebohonganmu? Ini. Sayang, aku senang kamu baik-baik saja. Hanya itu yang penting. Jiaming, kamu mau mengaku? Atau harus kuungkap?
Dan topeng munafikmu itu? Apa yang terjadi? Bukannya kamu tidak berbahaya? Itu putriku. Dia berpura-pura untuk mengelabui siapapun yang mungkin mengincar keluarga kami. Semua itu sandiwara untukmu. Hembah. Yang paling parah, orang ini kejam. Penjahat ini bahkan mencoba membunuh menantuku. Hari ini, kita akan selesaikan semua urusan, lama dan baru. Jiaming, kamu punya penjelasan. Ayah, mereka membohongimu. Mereka menjebakku. Ayah. Ayah harus percaya padaku. Ayah. Maksudmu kakekmu juga menjebakmu? Aku. Paman, Jiaming menggunakan foto ini untuk memancing Muyang ke gunung. Paman, Jiaming menggunakan foto ini untuk memancing Muyang naik ke gunung. Dia bahkan menyuruh kedua pria ini untuk mengambil organ Muyang dan menjualnya semua. Kejam, tidak bermoral. Itulah dirimu yang sebenarnya, Jiaming. Itu omong kosong. Kau memfitnahku. Bicara. Memang Jiaming, dia membayar kami untuk menculik Ji Muyang dan menjual organ-organ berharganya. Tuan Ji. Jiaming bukan anak kandungmu. Muyanglah. Ayah? Keluarga Ji kita yang dulu makmur telah sepenuhnya dimanipulasi oleh orang luar. Menyebabkan aku dan anakku sendiri menjadi musuh bebuyutan. Kau monster. Ayah. Ayah harus percaya padaku. Ayah. Ibu. Ini aku, Jiaming. Ibu. Kak. Tuan muda. Kak, selama ini, kakak yang paling menyayangiku. Tuan muda. Kaki Muyang. Itu semua gara-gara kamu. Jiaming. Lepaskan aku. Seseorang. Bawa dia ke lembaga pemasyarakatan, pastikan dia dapat perlakuan khusus, buat dia menderita segala yang dialami Muyang. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Nona, aku mohon, maafkan Jiaming. Kalian bertiga, serahkan mereka ke polisi. Biarkan polisi menyelidiki tuntas apa yang telah kalian lakukan. Tuan, Nyonya, kami tahu kami salah. Tuan, Nyonya, Tuan, Nyonya. Muyang di mana? Bawa aku menemui Muyang, sekarang. Muyang bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Sebentar lagi, aku akan ke luar negeri bersama Muyang. Kamu yakin tidak ingin berpamitan dengan keluarga Ji? Bagaimanapun, mereka adalah keluargamu. Tidak. Keluargaku hanya kamu dan ayah ibu. Ayo kita pergi dari sini. Muyang. Aku salah. Aku sangat menyesal. Muyang. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Bisakah kau memaafkan kami? Muyang. Ini salahku. Seharusnya aku tidak mendengarkan bidan itu dulu. Seharusnya aku tidak mempercayai laporan tes DNA itu. Muyang. Ini salahku. Semua ini salahku. Ayah. Akulah yang menyebabkan semua bencana ini. Muyang. Kami seharusnya tidak mempercayai ucapan Jiaming. Semuanya adalah kesalahan kami. Kami tidak mengharapkan maafmu, kami hanya ingin menjadi keluarga lagi, dan menebus kesalahan kami padamu. Aku sudah menikah dengan keluarga Shu. Sekarang aku bagian dari keluarga Shu. Tolong hormati itu. Muyang. Biarkan aku bersujud untukmu, ya?
Aku salah. Aku benar-benar salah. Muyang, tolong maafkan kami. Adik, Apakah kau benar-benar tidak menginginkan kami lagi? Sayang, kalau kita tidak berangkat sekarang, kita akan ketinggalan pesawat. Tolong. Muyang, Adik, jika ini yang kau inginkan, maka kami akan menerimanya. Tapi kau harus bahagia. Muyang,